Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Baru-baru ini, sambil munculnya hint spoiler One Piece Chapter 1097, SBS One Piece Volume 107 juga telah rilis. Hint spoiler baru muncul sedikit, karena leaker hanya mengatakan perdebatan telah selesai. Masih belum jelas apakah ini mengacu pada insiden God Valley yang telah selesai, atau hal lain. Kemudian ada SBS volume 107. Dalam SBS tersebut, ada beberapa pertanyaan yang menarik dan diantaranya berisi informasi resmi dari Oda. Beberapa informasi tersebut adalah telah dikonfirmasi Ben Beckman sendirilah yang memotong lengan Kiriki. Kemudian soal Karibo, apakah dia mendengar soal impian Luffy atau tidak? Mulai dari yang pertama, tentang Ben Beckman yang memotong lengan Kiriki. Berdasarkan data book Fever Card, Ben Beckman memiliki kekuatan yang sebanding dengan Shanks, atau mungkin sedikit di bawah Shanks. Jadi, bisa dibilang kekuatannya sudah di level Yonko. Walau belum pernah melihat Ben Beckman bertarung dengan serius, tapi fakta-fakta yang ada sudah bisa menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk berpikir bahwa kemampuan bertarung Ben Beckman memang luar biasa. Selain kekuatan, Ben Beckman juga memiliki IQ yang sangat tinggi. Dengan IQ yang sangat tinggi itu, pasti mudah bagi Ben Beckman untuk mempelajari sesuatu, terutama soal teknik bertarung dan teknik bersenjata. Bajak laut Akagami pernah bentrok dengan Cyberpol, khususnya adalah saat mereka berhadapan dengan Wushu ketika Wushu masih di CP9. Ketika bajak laut Akagami berhadapan dengan Wushu, Ben Beckman pasti memperhatikan teknik Rokushiki. Dia pun mulai mempelajari teknik itu sampai akhirnya disempurnakan. Alasan mengapa Ben Beckman menguasai teknik Rokushiki bisa kita lihat saat di Perang Marineford. Dia dengan tiba-tiba bisa langsung berada di tiang kapal, lalu membidik Kizaru. Dengan jarak sejauh itu dan waktu sesingkat itu, tidak mungkin dia melakukannya dengan cara biasa. Kemungkinan besar dia menggunakan teknik Rokushiki, antara menggunakan teknik Geppo yang membuatnya bisa melangkah di udara, atau menggunakan teknik Soru, di mana dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Jika dia menguasai dua kemampuan itu, sudah pasti dia juga menguasai semua teknik Rokushiki. Bukan hanya teknik Rokushiki saja, Ben Beckman juga menguasai berbagai teknik bela diri lain, seperti Gyojin Karate, Houshoken, dan lain-lain. Semakin sering dia bertemu dengan banyak ahli bela diri, maka semakin banyak juga teknik yang akan dia kuasai. Ben Beckman kemungkinan besar tidak mengonsumsi buah iblis, jadi beberapa aspek yang bisa dia tingkatkan adalah teknik bela diri, haki, dan keahlian menggunakan senjata. Dari segi haki, tentu Ben Beckman sudah di level yang tinggi, karena dikatakan bahwa kekuatannya hampir mengimbangi Shanks. Bahkan, dia juga sepertinya memiliki Haoshoku Haki. Ben juga ahli dalam menggunakan senjata. Itulah mengapa Kizaru angkat tangan saat ditodong pistol oleh Ben Beckman. Meskipun Kizaru memiliki kecepatan cahaya, bidikan Ben Beckman pasti bisa mengenai Kizaru, dan itu akan berakibat fatal karena Ben Beckman pasti melapisi senjatanya dengan haki yang sangat kuat, apalagi jika dia menggunakan peluru batu laut. Eiichiro Oda juga menjelaskan bahwa Ben Beckman merupakan wakil kapten hebat yang memiliki pengetahuan luas. Jadi, Ben Beckman tidak hanya kuat dalam pertarungan, tapi juga bisa diandalkan dalam memberikan saran dan strategi dalam pertempuran. Bisa dibilang, dia sangat berperan penting dalam pencapaian Shanks sebagai Yonko. Sekarang kita bahas soal Ben Beckman yang memotong lengan Kiriki. Dari awal masuk dunia baru, Kid sudah berencana akan mengincar Shanks dan pergi ke markas bajak laut Akagami. Alasan mengapa dia menjadikan Shanks sebagai target mungkin karena kekuatan magnet milik Kid bisa sangat menguntungkan jika melawan Shanks. Shanks adalah pengguna pedang, dan sebagian besar anggota bajak laut Akagami juga menggunakan pedang dan pistol. Kid mungkin berpikir, jika dia menarik semua senjata milik bajak laut Akagami, maka dia akan menang. Namun, tentu kenyataannya tidak semudah itu. Kita bisa lihat sendiri dalam chapter 1079. Shanks dengan cepat langsung membantai Kid hanya dengan satu kali Kamusari. Bahkan, efek Haoshoku Haki dari serangan itu pun mampu menumbangkan anggota bajak laut Kid yang lain. Jauh sebelum itu saat masuk dunia baru, sang wakil kapten yaitu Ben Beckman pernah juga mengalahkan Kid, bahkan memotong lengan kirinya. Sepertinya Ben Beckman ini lebih tegas dari Shanks.
Shanks memang membantai bajak laut Kid, namun dia menebas Kid di badan, bukan di tangan, di kaki, atau di kepala. Sehingga meskipun Kid tumbang, dia tidak kehilangan anggota tubuh. Sedangkan Ben Beckman, dia tidak hanya menumbangkan Kid, namun juga memotong lengan kirinya. Itu merupakan sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan. Selain itu, saat bajak laut Kid mendatangi bajak laut Akagami di Pulau Elbaf, Lakiru juga berkata, "Lihat Ben Beckman, memang menurutmu Kid itu marah kepada siapa?" Itu merujuk pada alasan Kid ingin menantang bajak laut Akagami lagi, itu karena dia ingin balas dendam kepada Ben Beckman karena sudah memotong lengan kirinya. Namun naasnya, Kid malah dibantai lagi oleh Shanks. Selain itu, ada juga informasi soal Karibo. Apakah dia mendengar impian Luffy atau tidak? Jadi, pada chapter 1060, Luffy menceritakan impian dia yang sebenarnya. Semua kru pun kaget saat mendengar perkataan Luffy. Seperti yang kita tahu, saat masih kecil, Luffy sudah pernah mengatakan ini kepada Ace dan Sabo. Namun, perkataannya itu terpotong karena scene langsung berganti. Impian Luffy yang sebenarnya ini sama seperti impian Roger, karena saat flashback Yamato bersama Ace, hal ini juga disinggung lagi. Sebenarnya, Luffy sudah mengatakan impiannya beberapa kali. Di awal-awal cerita, Luffy mengatakan bahwa makna Raja Bajak Laut menurutnya adalah orang paling bebas di lautan. Lalu, saat melawan Kaido juga, Luffy mengatakan bahwa impiannya adalah ingin menciptakan dunia di mana teman-temannya bisa makan dengan puas. Dua impian Luffy itu hanya impian sederhananya saja, sedangkan yang dikatakannya kepada Ace dan Sabo adalah impian Luffy yang paling dalam, dan impian ini sama seperti impian Roger. Meskipun di chapter 1060 Luffy mengatakan hal itu lagi, tapi tetap kita tidak diberitahu apa impian Luffy itu. Shanks pernah mengatakan kepada Rayleigh bahwa Luffy mengatakan hal yang pernah dikatakan juga oleh Roger. Itulah yang membuat Shanks semakin yakin bahwa Luffy adalah penerus Roger. Jadi, impian sesungguhnya dari Luffy ini tidak sederhana, melainkan memiliki makna yang dalam karena bisa membuat banyak orang yang mendengarnya langsung kaget dan terkesan. Berhubung di Tausan Sunny pada saat itu ada Karibo yang sembunyi di dalam tong, para fans mengira Karibo juga mendengar impian Luffy. Namun, dalam SBS volume 107, Eiichiro Oda mengkonfirmasi bahwa Karibo tidak mendengar apa-apa karena saat di dalam tong, Karibo tidak bisa mendengar suara dari luar dengan jelas. Jadi, orang-orang yang mengetahui impian Luffy hanyalah Shanks, Ace, Sabo, Rayleigh, Yamato, dan para kru Straw Hat Pirates. Nah itu tadi informasi dari SBS One Piece volume 107. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.